Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2101. Selamat mendengarkan. Boom. Aura yang lebih kuat dan mendominasi muncul dari tubuh Azul. 2 dari 3 klon David langsung terlempar. Sisanya tetap berada di depan Azul karena Azul memegang bilah pedangnya. Jika itu orang lain, mereka akan melepaskan Ice Soul Excalibur di saat ini. Namun, klon David dipanggil dengan setetes esensi darah, dan dia tidak takut mengorbankan dirinya sendiri. Jadi, dia memegang gagang pedangnya erat dan tidak tertiup angin. David ingin melihat dari dekat bagaimana Azul melakukannya. Ada 2 ledakan berturut-turut, dan itu tidak masuk akal baginya terus menjadi lebih kuat dengan setiap ledakan. Mungkin Azul telah menggunakan teknik terlarang. Jika itu adalah teknik terlarang, maka pasti ada batasan waktunya. Ketika waktunya habis, efektivitas tempurnya akan hilang. Oleh karena itu, akan lebih baik jika menggunakan klon untuk menarik perhatian Azul. Jika semua klon dihancurkan dan Azul menyerang yang utama bentuknya, David akan sangat menderita. David, kamu memaksaku melakukan ini. Jadi jangan berpikir kamu akan mendapatkan kemudahan setelah aku mati. Kalian semua akan menjadi korban penguburanku dan aku akan menunggumu di neraka. Hahaha. Semua kamu akan mati, Azul meraung sambil tertawa. Setelah berbicara, dia menggenggam pedang itu dengan tangan kanannya, menariknya dengan kuat, dan menarik klon yang memegang Ice Soul Excalibur. Ketika klon tersebut menyadari bahwa dia sedang ditarik oleh kekuatan yang sangat besar, tubuhnya mulai mencondongkan tubuh ke arah Azul. Tangan kiri Azul, yang dilumpuhkan oleh Dewa Palu Petir, juga ditanam kembali secara paksa. Kemudian, dia menggunakan tangan yang dihasilkan untuk memukul. Tentu saja David tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, dia membalas pukulan itu. Boom. Setelah suara keras, klon tersebut merasakan kekuatan besar mengalir ke arahnya dan tubuhnya terbang mundur. Saat ini, tangan kiri dan kanannya ditangkap oleh Azul, dan dia ditangkap secara paksa ditarik kembali. Sebelum David sempat bereaksi, wajah seram Azul muncul di hadapannya. Boom. Lalu ada rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Azul telah memukulnya dengan keras dengan sundulan. Meskipun klon tersebut dipanggil oleh esensi darah, kekuatan pikiran digunakan untuk memanipulasi klon itu berasal dari David sendiri. Oleh karena itu, dia juga akan merasakan sakit ketika klonnya terluka parah. Namun, setelah klon tersebut mati, David dapat memulihkan kekuatan pikirannya. Oleh karena itu, selain menimbulkan rasa sakit, hal itu tidak akan banyak merugikannya. David hanya akan menderita kerusakan jika lawannya mampu menghancurkan pikiran kekuatan di klon. Bagaimanapun, sebagian dari dirinya akan hilang. Sekalipun kekuatan pikiran David kuat, kehilangan sebagian darinya akan berdampak buruk berdampak padanya. Azul membenturkan kepalanya langsung ke kepala klon David, menyebabkan David terjatuh merasa sedikit pusing juga. Gaya bertarung habis-habisan ini membuat David merasa kewalahan. Diam-diam dia mengutuk di dalam hatinya, FCK, anak ini ingin mati. Pada saat yang sama, dia sangat senang karena bentuk utamanya tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Jika tidak, akan merepotkan jika bentuk utamanya menderita serangan ini. David tidak pernah menyangka Azul akan melawan dengan segala yang dimilikinya. Saat itu dia merasa hidupnya terancam. Azul memegang tangan klon tersebut, sehingga klon tersebut tidak dapat melarikan diri. Saat ini, Azul sedang sekuat tenaga mengeluarkan energinya, sehingga David tidak mau pergi untuk ikut bersenang-senang. Dia tidak ingin merasakan sakitnya keberadaan terserang. Oleh karena itu, dia menarik kembali kekuatan pikirannya dari klon tersebut. Tanpa kekuatan pikiran, klon itu hanyalah sebuah cangkang. Azul tidak menyangka bahwa David diam-diam telah mengingat kembali kekuatan pikirannya. Dia hanya tahu bahwa orang di depannya adalah sebagian pradewa. Dia telah menggunakan Soul Blaze, dan pada saat krisis tadi, dia telah menyalakan seluruh kekuatan jiwanya, jadi dia akan segera mati. Karena itu, Azul harus mengambil salah satu nyawa mereka dan menjadikannya persembahan penguburannya, apapun yang terjadi. Setelah itu, dia akan menunggu sampai seseorang dari keluarga Vader datang balas dendam padanya. Klon tersebut, yang kehilangan kekuatan pikirannya, tidak bisa lagi memegang pedang di tangannya, jadi dia menjatuhkan pedangnya. Saat ini, Azul sudah gila. Dia membayar kekuatannya yang kuat dengan nyawanya. Ketika dia pertama kali menyalakan api dewa, api itu menyala perlahan, dan itu bisa saja terjadi berhenti kapan saja. Selama kekuatan jiwa tidak terbakar hingga titik kritis, masih ada harapan untuk selamat jika dia menghentikannya tepat waktu. Namun letusan kedua menandakan Azul telah menyulut seluruhnya kekuatan jiwanya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Hal ini tidak dapat diubah dan tidak dapat dihentikan. Satu-satunya hal yang menunggunya sekarang adalah kematian. Azul tahu bahwa dia akan mati. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2102. Secara alami, dia siap bertarung dengan gila-gilaan. Wajah Azul berlumuran darah saat dia meraung ke langit. Klon yang kehilangan kendali tidak dapat menahan serangan Azul. Krak,
Salah satu lengannya direnggut oleh Azul. Kemudian, keras. Azul langsung memotong klon tersebut menjadi beberapa bagian. Namun, tidak ada darah atau darah kental karena klon tersebut dibuat hanya dari setetes darah. Klon yang terluka parah menyelesaikan misinya dan menghilang dari depan dari Azul. Hah? Apa yang telah terjadi? Azul menyadari ada yang tidak beres. Dia membuka mata merah darahnya dan menatap tangannya. Orang yang berada di tangannya beberapa saat yang lalu baru saja menghilang. Dia segera melihat bagian lain yang dia hapus dan melihat bahwa ada bagian tersebut semuanya juga hilang. Di mana dia? Kenapa dia pergi? Sederet pertanyaan muncul di benak Azul. Dia bahkan bertanya-tanya apakah semua yang dia lihat tadi hanyalah ilusi. Saat ini, Soul Blaze telah berakhir. Jika dia tidak mengalami ledakan besar kedua, dia masih bisa bertahan sebentar lebih panjang. Kini, kekuatan jiwa Azul hampir habis. Energi di tubuhnya juga melemah dengan cepat. Bentuk utama David dapat mengetahui hal ini secara sekilas. Waktunya telah habis untuk teknik terlarang Azul. Inilah kesempatanku. Dia mengayunkan pedang pembelah kejahatan dan cahaya pedang merah menyala sebelum mencapai Azul. Di saat yang sama, dua klon lainnya muncul di depan wujud utama David dalam sekejap, memblokir dan melindungi tubuh jika Azul memutuskan untuk bermain trik kotor lainnya. David masih mewaspadai orang dari peradaban level 9 ini, meskipun memang demikian sudah habis. Tidak apa-apa jika klon mati, tapi David tidak bisa membiarkan apapun terjadi bentuk utamanya. Azul menyaksikan tanpa daya saat cahaya pedang merah mengayun ke seluruh tubuhnya dan menebasnya setengah. Saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Jiwanya akan lenyap, jadi bagaimana masih ada rasa sakit? Melihat dua sosok bertopeng di depan David, Azul teringat apa baru saja terjadi. Dia tercengang. Ternyata ketiga orang bertopeng ini tidak lebih dari 3 orang boneka. Tidak heran tidak ada darah. Pantas saja mereka akan menuruti setiap perkataan David. Tak heran jika mereka langsung bergegas ke depan dalam segala konflik. Tidak heran mereka tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Pantas saja David selalu berada di belakang. Orang yang dia bunuh dengan susah payah hanyalah boneka. Memikirkan hal ini, Azul merasa sedih. David Liddell, dia sangat mengingat nama itu. Trik yang bagus. Trik yang luar biasa, karena David dapat mengendalikan sebagian boneka pradewa, itu berarti demikian dia jauh lebih kuat daripada sebagian pradewa. Jika lawannya bukan pradewa, mereka tidak akan mampu mengalahkan David pertarungan 1 lawan 1. Bahkan orang jenius terbaik di Layla pun tidak akan menjadi lawan David. David adalah seorang jenius di antara para jenius. Azul bingung. Dia masih memiliki sisa energi, haruskah dia mengirim pesan itu kembali pada keluarga? Apakah itu akan membawa malapetaka bagi keluarga? Tidak. Mustahil. Tidak peduli seberapa kuatnya David, dia hanyalah sebagian predeity. Dia hanya punya 3 boneka dan aku sudah menghancurkan 1. Jika mereka mengirimkan pradewa, kita dapat memusnahkan kerajaan bintang. Azul belum siap mati seperti ini selagi pembunuhnya bisa kabur. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2103. Oleh karena itu, pada akhirnya, dia masih menggunakan sisa energinya untuk mengirimkan pesan kembali ke keluarganya. David, trik yang luar biasa. Aku, Azul Feder, tidak pernah terkesan siapapun dalam hidupku. Bahkan sebelum saya tertidur, saya tidak pernah terkesan salah satu Layla yang paling jenius di generasi kita. Tapi hari ini, Anda terkesan aku, kata Azul lemah. Terima kasih, jawab David acuh tak acuh. Aku ingin tahu apakah keberadaan orang sepertimu merupakan berkah atau kutukan bagi peradaban kecil tingkat 7 seperti Star Kingdom. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. David, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu melakukannya? Layla juga memiliki pasukan yang berspesialisasi dalam hal boneka dan nenek moyang mereka sudah ada sejak lama, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan ketiganya sebagian boneka pradewa pada saat yang sama, tidak seperti sebagian pradewa seperti dirimu sendiri. Teknikmu benar-benar keterlaluan. Azul menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jelas sekali, casting Soul Blaze dan membayar dengan nyawanya untuk membunuh boneka masih tetap ada tidak dapat diterima olehnya. Awalnya, dia ingin menyeret seseorang ke bawah bersamanya, tapi ternyata berhasil boneka David. Azul benar-benar tidak menyangka suatu saat nanti dia akan gagal di level 7 sekecil ini peradaban. Segalanya tidak dapat diprediksi. Saat terbangun, Azul pernah mengira waktunya telah tiba. Tak disangka, ternyata itu adalah akhir hidupnya. Dia tidak berdamai, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia masih bisa menghentikan Soul Blaze secara paksa di tahap pertama, tetapi tahap kedua tidak dapat diubah. Kematian hanyalah masalah waktu. Selalu ada orang yang lebih baik darimu di luar sana. Laki-laki tidak dapat sepenuhnya memahaminya misteri alam semesta yang luas. Peradaban level 9 Anda hanyalah setetes air laut, jadi mengapa bertanya begitu banyak pertanyaan? Terkadang, Anda hanya perlu melihat hasilnya, karena prosesnya tidak penting, jawab David tidak relevan. Karena kamu tidak ingin memberitahuku, lupakan saja. Tidak ada gunanya mengetahuinya.
Aku akan segera mati. Tapi David, aku akan memberimu hadiah besar sebelum aku mati. Mohon diterima. Setelah Azul selesai berbicara, dia memberikan senyuman aneh pada David. Kemudian, dia mulai terbakar dalam api yang tak terlihat dan langsung berubah menjadi biru lampu. Astaga! Setelah itu, dia menembak ke dalam kehampaan. David tahu apa yang ingin Azul lakukan setelah dia melihat senyuman aneh itu. Kamu ingin mengirim pesan? Jangan pernah memikirkannya. David kemudian segera mengejar Azul. Tak butuh waktu lama bagi ketiga sosok itu untuk menyusul cahaya biru tersebut. Saat David hendak mencegat cahaya biru, dia berhenti. Setelah memikirkannya, dia memilih untuk membiarkan klon melakukan pekerjaannya untuknya. Salah satu klon meraih cahaya biru. Tiba-tiba, cahaya biru muncul dan langsung menyelimuti klon tersebut. Lalu, David merasakan kesemutan di jiwanya. Kekuatan pikiran klon telah hilang, dan klon tersebut juga menghilang. Saat David tersentak. Itu benar-benar jebakan. Azul Pang itu sangat jahat. David hampir bertindak dengan bentuk utamanya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahan cahaya biru jika itu digunakan padanya. Untungnya, pada saat-saat terakhir, David yang berhati-hati ragu-ragu. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, itu pasti akan sulit baginya. Setelah menyingkirkan klon, boom. Cahaya biru itu meledak dan sebuah suara berkata, David, aku tidak mengira kamu akan begitu waspada. Benar saja, aku masih tidak bisa menyakitimu. Tapi saya tidak puas. Tapi jangan terlalu senang, keluarga Vader akan segera datang. Menurut jarak dari Layla ke Star Kingdom, Anda punya waktu 300 tahun untuk mempersiapkannya. Tentu saja Anda bisa juga memilih untuk melarikan diri, tetapi Star Kingdom tidak akan seberuntung itu. Tempat ini akan menjadi reruntuhan, banyak sekali manusia yang akan mati untukmu, dan kamu juga akan menjadi pendosa di seluruh kerajaan bintang dan dicerca oleh banyak orang. Kamu akan mengalami nasib yang lebih menyakitkan daripada jika kamu mati. Hahaha, pada akhirnya, cahaya biru menyusut menjadi seukuran kuku, melewati lapisan penghalang ruang dan memasuki ruang dimensi tinggi dengan cepat yang tidak dapat ditandingi oleh David. Bahkan penghalang ruang 9 dimensi pun tidak dapat menghentikannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2104. David tahu dia tidak bisa mengejar ketinggalan, jadi dia tidak menyia-nyiakan usahanya untuk mencoba. Sinyal terakhir yang dikirim Azul bahkan bisa menembus penghalang ruang 9 dimensi, sehingga David tidak berdaya. Dengan sebagian kekuatan pradewa, dia hanya bisa memasuki 9 dimensi ruang yang terbaik. Di ruang dimensi yang lebih tinggi, David bahkan tidak bisa membuka penghalang ruang angkasa, jadi bagaimana dia bisa mengejar Azul? Mendesah, David menghela nafas berat. Awalnya, dia ingin membunuh Azul dengan satu pukulan, tapi pada akhirnya, semuanya berhasil arah yang tidak diinginkan. Orang-orang dari peradaban level 9 memiliki terlalu banyak trik, jadi itu akan sangat bagus sulit untuk dijaga dari mereka. Bahkan pada saat kematian, seseorang akan jatuh ke dalam perangkap lawan jika ada tidak memperhatikan. Menurut apa yang Azul katakan, Star Kingdom dan David masih punya waktu 300 tahun lagi persiapkan. Dilihat dari ini, jarak antara Star Kingdom dan Layla cukup jauh penting. Butuh waktu lebih dari 1 tahun dari Bima Sakti ke Star Kingdom. Terlebih lagi, kemampuan peradaban level 9 tidak sebanding dengan kerajaan bintang. Oleh karena itu, kecepatan mereka pasti akan jauh lebih cepat. Berdasarkan ini, jarak dari Star Kingdom ke Layla setidaknya adalah 500 kali jarak antara Star Kingdom dan Bima Sakti. Seberapa jauh jaraknya? David juga tidak tahu. Dia tidak tahu seberapa maju tingkat teknologi peradaban level 9 atau seberapa cepat kendaraannya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana cara menghitung waktu. Sungguh menyebalkan. 300 tahun sudah cukup lama bagi manusia di bumi. Bagaimanapun, itu umur rata-rata manusia di bumi adalah antara 150 dan 200 tahun, dan tidak banyak orang yang bisa hidup lebih dari 200 tahun. Namun, bagi rata-rata orang yang berada di tingkat terbawah Star Kingdom, 300 tahun sudah dekat. Bahkan orang biasa di level terendah di kerajaan bintang pun bisa bertahan hidup ratusan bahkan 1000 tahun tanpa masalah sama sekali menggunakan genetik teknologi modifikasi. Mereka yang kaya dan berkuasa bahkan bisa hidup ribuan tahun. Bagaimana mereka bisa menghindari krisis yang mengelilingi keluarga Vader datang dalam 300 tahun? David merasakan banyak tekanan pada dirinya. Saat ini, dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan ini. Yang lain seperti Sith, Xenon, dan para suci-suci lainnya pada dasarnya tidak berguna. Keluarga Vader akan datang, dan kemungkinan mereka mengirimkan predeity sangat tinggi. Dalam hal ini, David sendiri harus menjadi pradewa terlebih dahulu, dan dengan bantuan klonnya, dia bisa menyelamatkan Star Kingdom. Namun, masalah yang dia hadapi sekarang adalah dia tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika dia menghabiskan semua uangnya dalam sistem, dia tetap tidak akan mendapatkan keuntungan apapun poin mewah yang diperlukan untuk peningkatan berikutnya. Benar, David tiba-tiba teringat. Menurut aturan sistem sebelumnya,
Azul telah menghubungi keluarga Vader terletak di peradaban level 9 Leila, jadi sistemnya seharusnya terus tingkatkan. Hal yang sama terjadi ketika mereka berada di bumi. David dengan cepat menyalakan sistem untuk memeriksa. Persis seperti yang dia bayangkan. Sistem telah memulai babak baru peningkatan. Hanya ada satu kalimat. Sistem sedang ditingkatkan. Harap tunggu, setelah pemutakhiran selesai, sistem harus terhubung ke jaringan peradaban level 9 Leila. Namun, kini ada satu masalah lagi. Dia berada di Star Kingdom, jadi bagaimana dia harus mengeluarkan uang untuk menjadi poin mewah? David ingin pergi ke tepian Leila terlebih dahulu, meningkatkan kekuatannya ke Predator, lalu kembali. Dia merasa jika dia bepergian sendirian, dia akan bepergian sendirian jauh lebih cepat daripada seluruh geng keluarga Vader. Kalau begitu, dia harus bisa mengejar. Namun, dia tidak mengetahui jalannya. Ketika dia berada di bumi, dia memiliki pelayan Pavan yang memimpin. Sekarang Azul dan keempat tetua dari Sekte Warna-Warni semuanya mati, siapa akan membimbingnya? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2105. Terserah, aku hanya akan memikirkan hal ini setelah sistem selesai ditingkatkan. David berbalik dari kehampaan dan kembali ke area terlarang Sekte Warna-Warni. Sid, Zenon, dan yang lainnya masih menunggunya. Lorraine tetap di tempatnya. Ketika mereka melihat bahwa pertempuran telah usai, Nova dan yang lainnya dari Iridescent Senior Sekte datang dan berdiri di samping Lorraine. Keduanya tidak terlalu sering bertemu, namun para wanita rukun satu sama lain dengan baik. Terlebih lagi, mereka sekarang adalah pilar dari Sekte Warna-Warni. Keempat tetua yang memiliki reputasi baik telah meninggal. Jadi, orang yang memiliki status tertinggi di Sekte Warna-Warni sekarang adalah Lorraine orang suci dan kepala Sekte, Nova. Ketika mereka melihat David kembali, semua orang berkumpul. Tuan David, Sid mengepalkan tinjunya, membungkuk, dan menyapa David dengan hormat. Tuan David, Zenon, yang bersama beberapa orang suci, dan Nova, yang bersama senior, bergema. Semua orang mengerti bahwa Star Kingdom akan menghormati David mulai sekarang. Mereka mengerti dari percakapan antara Azul dan David bahwa David adalah satu-satunya pradewa parsial di Kerajaan Bintang. Yang disebut majikan David hanyalah boneka yang dikendalikan olehnya. Artinya David adalah sebagian pradeitas yang juga dapat dibagi menjadi 4 sebagian pradeitas. Selain merasa kaget, mereka tidak lagi tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Hanya Lorraine yang tetap diam di tempat kejadian. Dia merasa karena David dan dia berasal dari bumi, dia tidak perlu perhatikan formalitas ini. Ditambah lagi, David tidak hanya memeluknya, tapi dia juga memandangi dadanya yang terluka. Begitu dia harus bertanggung jawab padanya. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. David mengangguk sebagai jawaban. Kekuatannya telah terungkap, jadi dia tidak perlu bersembunyi lagi. Dia masih perlu tampil sebagai pembangkit tenaga listrik. David mengerti bahwa semakin rendah hati dia, semakin takut orang lain akan menjadi. Oleh karena itu, akan lebih baik jika suhunya sedikit lebih dingin. Tuan David, bolehkah saya tahu apa yang terjadi ketika Anda mengejar cahaya biru itu barusan? Tanya Sid hati-hati. Inilah yang paling dia pedulikan. Setelah Azul diizinkan menyampaikan berita itu kembali ke Leila, Star Kingdom akan segera dihancurkan. Kekuatan besar dari peradaban level 9 akan datang dan Star Kingdom tidak datang mempunyai perlawanan terhadap mereka. Sid, yang selalu bertanggung jawab melindungi Star Kingdom, sama sekali tidak ingin hal ini terjadi. David hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mengejar Azul, tetapi sebagian Predator sangat cepat meskipun jaraknya sangat jauh. Sid dan yang lainnya tidak tahu hasilnya, dan mereka tidak mendengar apa yang Azul berkata ketika dia sedang sekarat. David menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hati orang-orang yang hadir tenggelam dan mendapat firasat buruk. Benar saja, dia melanjutkan dengan mengatakan, sangat sulit untuk menghindari tipuan seseorang dari peradaban level 9. Azul sudah merencanakan ini. Dan aku tidak mampu menangkap sinyal yang dia kirim kembali. Kamu tidak melakukannya? Mata Sid melebar dan dia tidak percaya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2106. Itu berarti tidak akan lama lagi keluarga Vader dari Leila akan kirim seseorang ke Star Kingdom untuk membalas dendam. Lalu apa yang akan terjadi pada Star Kingdom? Apakah ini akan menjadi tanggung jawab keluarga Vader? Semua orang tahu bahwa David telah membunuh keturunan langsungnya, jadi ketika keluarga Vader tiba, Star Kingdom pasti akan berakhir buruk. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata karena berita buruk yang tiba-tiba itu. Zenon dan yang lainnya bahkan mulai membuat rencana dalam pikiran mereka. Ketika mereka kembali, mereka akan mulai membereskan harta milik keluarga mereka dan membawanya anggota keluarga penting bersama mereka untuk meninggalkan Star Kingdom, sebagaimana adanya ditakdirkan. Mereka akan menemukan peradaban tingkat rendah yang terpencil untuk menjalani hari-hari mereka. Meskipun sumber daya di sana pasti tidak sekaya yang ada di Star Kingdom, akan lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian. Mereka mengetahui kekuatan David sekarang, jadi mereka tidak berani mempertanyakan apakah itu salahnya David membunuh Azul.
Mereka hanya bisa memikirkan jalan keluar secara rahasia, berharap bisa lolos dari situasi tersebut bencana dan terus hidup. Ya, aku tidak mengejarnya. Aku mencoba yang terbaik, kata David dengan isyarat permintaan maaf. Dia tidak ingin hal-hal berkembang sampai saat ini. Dia tidak punya pilihan, tapi karena itu terjadi, seseorang harus bertanggung jawab. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal itu sekarang. Siapa yang bisa menjamin setelah mereka membiarkan Azul pergi, dia akan mempertahankan berjanji dan tidak akan pernah masuk ke Star Kingdom lagi. Dia juga tidak akan membeberkannya lokasi kerajaan bintang. Dengan demikian, David tidak menyesali perbuatannya. Jika Azul bersumpah untuk pergi ketika dia mendapatkan pedang, David akan mempercayainya. Namun, Azul menarik kembali perkataannya. Tidak mungkin David tertipu lagi. David, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak apa-apa selama kamu mencobanya terbaik. Dengan watak Azul yang keji, meski kamu sudah melepaskannya, dia akan tetap pergi kembali pada kata-katanya. Kamu melakukan hal yang benar. Saya mendukungmu. Orang itu pantas mendapatkannya dibunuh untuk menghindari masalah di masa depan, kata Lorraine dari samping. Setelah mendapatkan vitalitas dalam jumlah besar dari batu kehidupan, Lorraine pun ditarik kembali dari ambang kematian. Dia masih sedikit lemah, tapi itu tidak mempengaruhi apapun. Benar, Tuan David. Kami semua mendukung Anda. Mereka yang mengingkari janji tidak boleh diberi kesempatan lagi. Jika tidak, pasti akan diberikan kembali dan mencelakakanmu, Nova juga menambahkan. Kami semua mendukungmu, Tuan David, senior yang tersisa dari Iridescent semua sekte bergema. Ketika Zenon dan yang lainnya melihat semua orang menyatakan dukungan mereka terpaksa melakukannya angkat bicara juga, terutama ketika mereka memilih untuk melepaskan Azul, dan itu memang benar kebalikan dari pendekatan David. Bagaimana jika David memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan mereka jika mereka tidak mengungkapkan pendapat? Dengan kekuatan David saat ini, menghadapi mereka akan sangat mudah. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri jika dia bertindak. Tuan David, kami baru saja dibutakan, itulah sebabnya kami ingin membiarkan Azul pergi. Untungnya, Anda tidak mendengarkan kami, jika tidak, kamilah yang akan menjadi korbannya orang berdosa dari kerajaan bintang. Menilai dari temperamen Pang dari keluarga besar itu, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Terima kasih telah menghentikan kami membuat sebuah kesalahan, kata Zenon bersyukur. Zenon benar. Kita ingin berterima kasih, Tuan David, karena telah menghentikan kita membuat kesalahan. Terima kasih, Tuan David. Kelompok itu kemudian secara kolektif membungkuk lagi kepada David. Cukup. Sebenarnya aku tidak ingin meminta pendapatmu. Aku hanya ingin mengalihkan perhatian Azul dan membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Saya tidak menyangka tidak bisa membunuh dengan satu pukulan. Sayangnya, saya merasa sangat malu. Mereka yang berasal dari suatu level 9 peradaban memang luar biasa, seru David. Tuan David, Anda tidak perlu malu. Kitalah yang harus menjadi orang yang merasa malu. Sebagai bagian dari Bintang Kingdom, kami bahkan tidak bisa membantu. Saat ini, Sid tiba-tiba bertanya, Tuan David, seberapa jauh Star Kingdom dari Layla? Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Vader untuk sampai ke sini menerima pesan dari Azul? Bisakah kita menggunakan waktu ini untuk membuatnya persiapan? Kita tidak bisa menyerah begitu saja tanpa melakukan apapun, kan? David memandang Sid. Dia benar-benar memperhatikan Star Kingdom. Seperti yang diharapkan dari seorang lelaki tua yang dihormati oleh banyak orang, dia memang benar berbeda dari para suci-suci lainnya yang hanya mempunyai kepentingannya sendiri pikiran. Bagaimana David tidak mengerti apa yang ada di kepala Zenon dan orang lain? Mereka hanya ingin menyenangkan Azul agar saat Azul kembali untuk membalas dendam lain kali, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang, kesempatan itu telah hilang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2107. Mereka semua mungkin sibuk memikirkan bagaimana cara mengeluarkan keluarga mereka bintangi kerajaan dan temukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Dari perkataan Sid, David mengerti bahwa lelaki tua di depannya itu benar-benar peduli dengan Star Kingdom dengan sepenuh hati. Sejujurnya, dia tidak bisa menyelamatkan mereka, tapi itu tidak menghentikan David untuk menghormatinya orang seperti itu. Lord Sid, jarak antara Star Kingdom dan Layla sangat jauh. Itu akan memakan waktu lama sekitar 300 tahun bagi keluarga Vader untuk menerima berita dan membawa orang-orang mereka ke sini. Mungkin ada sedikit penyimpangan dari perkiraan ini, namun tidak terlalu besar. Di dalam dengan kata lain, kita punya waktu 300 tahun untuk mempersiapkannya, jawab David sopan. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa hal itu akan terjadi. Keluarga Vader 300 tahun lagi akan datang ke kerajaan bintang. Jawaban ini jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Mereka pikir hanya butuh 10 atau 8 tahun untuk sampai dengan kecepatan peradaban level 9. Tampaknya peradaban tingkat 9 ini biasa saja. Kenyataannya, waktu yang signifikan bukan karena ketidakmampuan level 9 peradaban, tapi Layla terlalu jauh dari Star Kingdom. Seberapa besar alam semesta? Hampir tak terbatas.
Tempat yang bisa dicapai dalam ratusan tahun ternyata tidak jauh sama sekali. Lagi pula, informasinya baru saja dikirim, dan itu akan memakan waktu lama untuk dikirimkan ke keluarga Feder di Leila. Tidak apa-apa. Meskipun 300 tahun bukanlah waktu yang lama, itu juga tidak singkat. Kita dapat menggunakan 300 tahun ini untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi masa depan krisis yang akan dihadapi Star Kingdom, kata Sid. Memang, banyak hal yang bisa dilakukan dalam 300 tahun, dan Azul telah tidur di sini selama lebih dari 1 juta tahun. Siapa tahu apakah ada perubahan pada Leila. Bagaimana jika keluarga Feder juga tidak berdaya melindungi diri mereka sendiri atau telah musnah? Alam semesta yang luas sedang berubah dengan cepat setiap hari, jadi siapa yang bisa memastikannya? Nova menghibur semua orang. Nova benar. Kita tidak boleh terlalu pesimis. Pesan yang disampaikan Azul mungkin saja tidak bisa diantar ke keluarganya. Beberapa kecelakaan mungkin terjadi, atau mungkin saja terjadi berhenti di tengah jalan, tambah Lorraine. Kata-kata Nova dan Lorraine untuk sementara meredakan ketegangan di udara. Kemungkinan terjadinya situasi ini sangat rendah, tetapi tidak sepenuhnya mustahil. Oleh karena itu, masih ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan, jadi saya akan menyerahkan posisi kepala asosiasi kepada Sid. Anda akan masuk tanggung jawab Star Kingdom dan Anda dapat membuat rencana sesuai dengan aturan Anda. Jika ada yang berani keberatan, kamu bisa langsung memberitahuku, dan aku akan bicara dengan mereka, kata David dengan serius. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan David, kami membutuhkan Anda untuk menjadi kepala asosiasi dan saya akan bantu saja kamu di samping. Sid buru-buru menolak. Saat itu, dia adalah orang nomor 1 di Star Kingdom, dan dia merasa nyaman. Sekarang, kekuatan Zenon tidak hanya melampaui kekuatannya, tetapi David juga jauh lebih baik di depannya. Di dunia di mana kekuasaan adalah hal terpenting, orang yang terkuat seharusnya menjadi yang utama kepala asosiasi orang suci sehingga dia bisa bersikap persuasif dan sekaligus pencegah. Oleh karena itu, setelah dikalahkan oleh Zenon, Sid menyetujui Zenon sebagai kepala baru. Tidak sampai orang lain dengan kekuatan sebanding dengan Zenon muncul bahwa dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengusir Zenon dari kekuasaan. Tuan Sid, Anda adalah senior saya, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Saya senior juniormu dan aku tidak terbiasa dengan ini. Hanya setelah Anda menjadi pemimpin bisa Anda memajukan rencana Anda. Silakan saja dan lakukan tanpa ragu-ragu, aku akan mendukungmu. Tetapi, Sid masih ingin menolak. Begitu dia mengucapkan kata itu, dia disela oleh David. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan Sid. Anda sebaiknya mempersiapkannya sesuai kebutuhan sesuai dengan ide-ide Anda, dan tentu saja, saya juga tidak akan tinggal diam. Saya harus masuk ke dalam pengasingan selama 300 tahun dan mencoba meningkatkan kekuatanku sehingga aku bisa lebih percaya diri menghadapi keluarga Feder di krisis masa depan. Dengan cara itu, akan ada lebih banyak harapan untuk Star Kingdom. Sekarang, kita harus berpisah untuk itu masa depan Kerajaan Bintang. Sejak David mengatakan ini, Sid tidak punya alasan untuk menolak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2108. Seperti yang dikatakan pihak lain, mereka harus berpisah demi masa depan Kerajaan Bintang. Jika David bisa meningkatkan kekuatannya, akan lebih baik jika dia bisa mencapai peringkat Predeity. Dengan begitu, kemungkinan Star Kingdom selamat dari krisis akan sangat besar meningkatkan. Tuan David, karena Anda mengatakan ini, saya akan terlihat tidak sopan jika terus penolakan. Jangan khawatir dan mundur. Denganku di sini di Star Kingdom, aku tidak akan mengecewakanmu, Sid berjanji dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Tuan Sid, aku percaya padamu, David tersenyum. Dia tahu apakah Star Kingdom dapat bertahan dari krisis yang ditimbulkannya keluarga Feder, semua bergantung pada apakah dia bisa meningkatkan kekuatannya atau bukan. Semua persiapan lainnya tidak ada gunanya. Pradewa dari keluarga Feder dapat memusnahkan Kerajaan Bintang. Jika tidak ada seorang pun bisa menghadapi kekuatan tempur tertinggi ini, bagaimanapun caranya, itu akan sia-sia mereka sudah sangat siap. Tentu saja David tidak menyurutkan semangat Sid. Akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Star Kingdom di masa depan jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini dan menyatukan Star Kingdom. Keduanya mencapai kesepakatan. Kemudian, David melihat ke arah Zenon dan yang lainnya lagi. Kalian harus bekerja sama dengan baik dengan Lord Sid mulai sekarang, mengerti? Jika aku temukan seseorang yang mempermainkanku di belakangku, maka jangan salahkan aku karena tidak melakukannya bersimpati ketika tiba waktunya untuk menyelesaikan masalah. Kata-kata David telah menghentikan rencana Zenon dan yang lainnya untuk melarikan diri dari Kerajaan Bintang dengan anggota keluarga mereka. Sarana pradeitas sebagian berada di luar pemahaman dan imajinasi seorang suci-suci. Sama seperti bagaimana David tidak dapat memahami kekuatan pradeitas yang sebenarnya sekarang. Jika Zenon dan yang lainnya memilih melarikan diri saat ini, itu akan sangat mencolok pengkhianatan Kerajaan Bintang. Jika David menemukan mereka saat mereka sedang melarikan diri, dia mungkin akan menghapus semua keluar karena marah. Jika itu terjadi,
mereka akan musnah sebelum keluarga Vader tiba 300 tahun kemudian. Itu akan sangat menyedihkan. Tak satu pun dari 5 orang yang berani mempertaruhkan ini. Ya, jangan khawatir, Tuan David. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Tuan Sid dan kami tidak akan berani berpikir 2 kali. York adalah orang pertama yang mengambil langkah maju dan katakan, Tuan David, kita semua adalah anggota Star Kingdom. Jika Star Kingdom ada di dalamnya masalah, kami akan sibuk membantu Lord Sid. Bagaimana kita bisa bermain trik kotor? Bukankah kita akan menjadi pendosa di Star Kingdom jika kita melakukan itu? Vaughn bergema. 3 orang lainnya juga mengutarakan pendapatnya satu persatu. Mereka pasti akan bekerja sama dengan Sid untuk membuat persiapan. Itu bagus. Kuharap kamu bisa menepati janjimu. Star Kingdom adalah rumah kita. Kami akan berbagi kegembiraan bersama, tapi jika Star Kingdom dalam masalah, jangan berpikir tentang meninggalkan kami, jika tidak. HMPH, yakinlah, Tuan David. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama Lord Sid untuk melindungi tanah air kita. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang, David mengajak mereka pergi. Selamat tinggal, Tuan David. Setelah mengatakan itu, mereka berlima segera pergi. Mereka tidak ingin berada di sini lagi. Ada terlalu banyak tekanan yang dihadapi sebagian Praetoritas seperti David, khususnya untuk Zenon yang makan daging bersama David. Sungguh tersiksa baginya berada di depan David. Dia takut David akan menamparnya sampai mati jika dia sedang kesal. David bahkan bisa membunuh sebagian Pradewa Azul dari peradaban level 9. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2109. Jadi, jika David menggunakan sedikit kekuatan dewa miliknya, dia akan mampu membunuh Zenon dan kekuatannya yang sangat kecil hanya dengan satu gerakan. Setelah Zenon dan kawan-kawan pergi, hanya David dan Lorraine yang tersisa di lokasi kejadian, serta beberapa senior dari Sekte Iridescent, termasuk Nova. Nova, sekarang keempat wanita tua itu telah meninggal. Saya yakin tidak ada orang suci yang akan hilang lagi di masa depan. Anda bertanggung jawab atas Sekte Warna-Warni sekarang dan saya harap Anda dapat memimpin semua orang untuk mengembalikan kejayaan Sekte Iridescent, kata David. Terima kasih, Tuan David. Nova membungkuk pada David. Ini adalah ucapan terima kasih yang tulus, dan itu bukan karena dia takut kekuatan David. Jika bukan karena David, dia mungkin tidak akan pernah mengetahui rahasia keempat tetua yang bereputasi baik, apa yang akan terjadi ketika keempat tetua yang bereputasi baik itu menguasai terbangun, atau di mana Sekte Warna-Warni akan berakhir. Itu semua akan menjadi misteri. Terima kasih, Tuan David, kata beberapa senior lainnya. Mereka tidak tahu sebanyak Nova. Namun, Sekte Warna-Warni telah didirikan selama bertahun-tahun, namun kecuali 4 tetua orang suci sejati yang bereputasi baik, tidak ada orang suci lainnya, yang jelas tidak masuk akal. Tanpa diduga, itu adalah 4 tetua terkemuka yang diam-diam membawa para orang suci ini ke daerah terlarang dan mengorbankan mereka kepada tuan mereka. Berapa banyak senior sekte yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk masuk ke Saint Realm dengan susah payah. Mereka mengira masa depan akan cerah, namun ternyata pada akhirnya, mereka menjadi makanan bagi orang lain. Betapa enggannya mereka saat mereka sekarat. Kebenaran sudah terungkap sekarang, dan Sekte Warna-Warni akhirnya bisa kembali ke jalurnya lagi. Semua berkat David. Nova, kamu tidak perlu sopan padaku. Sebenarnya, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Jika saya tidak membuat perjanjian dengan Anda, saya tidak akan berada di sini hari ini. Setelah Azul benar-benar menyerap tubuh yang memikat itu dan kembali ke tubuhnya puncaknya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi. Anda punya banyak penghargaan karena mampu menghentikan ancaman sejak awal. Lorraine juga melangkah maju saat ini. Dia kemudian membungkuk dan berterima kasih. Terima kasih, David. Terima kasih Nova, dia mampu bertahan karena 2 orang di depannya ini. Jika bukan karena mereka, dia akan menjadi makanan orang lain. Sama-sama, Lori. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Itu semua karena kesalahan dan kami terselamatkan semua berkat kekuatan Guru David. Jika saya tahu itu sejujurnya, aku tidak akan membiarkan Tuan David mengambil risiko. Untungnya, Guru David cukup kuat, jika tidak, konsekuensinya akan terjadi sungguh tidak bisa ditebak, kata Nova, merasa ketakutan di dalam hatinya. Siapa sangka kalau itu adalah sebagian pradewa dari peradaban level 9 tidur di daerah terlarang. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah memberitahu David. Di saat yang sama, Nova juga merasa ngeri dengan kekuatan David yang sebenarnya. Dia masih ingat ketika David dibawa kembali oleh Penatuaret, dia seorang anak yang baru saja memasuki alam abadi. Sudah berapa lama? Sekarang, dia bahkan membunuh sebagian pradewa. Dia benar-benar diberkati oleh para dewa. Dia diutus dari surga untuk menyelamatkan kerajaan bintang. Nova bahkan tidak khawatir tentang kedatangan keluarga Vader 300 tahun kemudian. Dia tahu bahwa David pasti akan melindungi Star Kingdom. 300 tahun sudah cukup bagi David untuk mengatasi rintangan yang dihadapi sebagian Praetoritas dan menjadi dewa sejati.
David adalah penyelamatku, dan Nova, kamu juga secara tidak langsung menyelamatkanku. Jadi, aku harus terima kasih kalian berdua, kata Lorraine sambil tersenyum. Tuan David, kenapa kita tidak keluar dari sini dulu? Mari kita kembali sekte warna-warni sementara Lori dapat memberitahu kami tentang pengalaman Anda di tempat terlarang area tersebut dan bagaimana Anda mengetahui bahwa keempat tetua yang memiliki reputasi baik itu tersembunyi motifnya, saran Nova. Oke, ayo keluar dari sini, David setuju. Tentu saja, tidak ada yang keberatan saat dia membuka mulut. Rombongan meninggalkan area terlarang dan kembali ke area tempat tinggal sekte warna-warni. Nova menemukan sebuah ruangan dan ketiganya duduk bersama. Lorraine mulai menceritakan apa yang terjadi setelah dia memasuki tempat terlarang. Dari latihan normal di awal hingga teknik terlarang dilakukan oleh Eira dan saudara perempuannya untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2110. Kemudian, ketika Eira dan saudara perempuannya berada dalam kondisi lemah, dia mengikuti mereka ke dalaman area terlarang dan menemukan rahasianya. Pada akhirnya, dia mengetahui kebenaran umum masalah tersebut dari keempat gurunya. Lorraine tidak mau menyerahkan hidupnya dan menjadi korban, begitu pula kedua pihak bertarung. Itu sebabnya mereka membatalkan area terlarang dan membuat khawatir Nova dan yang lainnya yang lain. Kemudian, Azul bangun. Pada saat kritis, David tiba. Setelah mendengarkan narasi Lorraine, David dan Nova memahami alasannya atas peningkatan kekuatan Lorraine secara tiba-tiba. Ternyata keempat orang suci sejati mengorbankan salah satu barisan mereka sebagai imbalannya. Hanya Eira dan adiknya yang setia yang akan melakukan hal gila untuk membangunkan tuan mereka. Pertama, mereka mengorbankan satu peringkat, turun dari peringkat Trusein ke Prasein pangkat, dan kemudian mengorbankan diri mereka agar Azul dapat menyerapnya dan memulihkannya dari cederanya. Tidak jelas apa yang Azul lakukan hingga menyihir mereka, karena mereka bahkan tidak kembali sadar setelah lebih dari 1 juta tahun. Mereka mungkin sudah dicuci otak sejak kecil. Dalam hati keempatnya, Azul adalah segalanya bagi mereka dan motivasi mereka untuk hidup, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Kenyataannya, orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Mereka bahkan bisa menyerahkan nyawa mereka, yang berarti mereka telah menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kehilangan akal. Nova mengira Lorraine berasal dari planet yang sama dengan David, dan itulah mengapa dia sangat berbakat. Tanpa diduga, kekuatannya ditingkatkan dengan penggunaan 4 tetua terkemuka teknik terlarang. Tampaknya David masih menjadi satu-satunya yang diberkati oleh para dewa. Setelah ini, David mulai memikirkan kemana dia akan pergi di masa depan. Rencana untuk hidup mengasingkan diri di bumi untuk sementara harus dikesampingkan. Dia akan menjadi garis pertahanan pertama Star Kingdom 300 tahun kemudian ketika keluarga Vader menyerang. Keberhasilan atau kegagalannya berhubungan langsung dengan hidup dan mati kerajaan bintang. Jadi, David juga harus menghargai hal ini. Pertimbangan utamanya adalah dia tidak tahu orang macam apa itu keluarga Vader akan mengirim. Apakah mereka akan mengirimkan pradeitas atau dewa primordial? Hal yang tidak diketahui membuat David tidak berani gegabah sedikit pun. Dia harus mencoba yang terbaik untuk membuat persiapan untuk ini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan sekte warna-warni sebagai basis operasinya dan membawa Celia dan yang lainnya kemari. Di sini akan sepenuhnya aman sekarang. Suasana kultivasi juga sangat bagus. Celeste besar di sini, jadi dia akan senang tinggal di sini. Nova, aku ingin membawa Celeste dan Celia kembali tinggal di sekte warna-warni. Bagaimana menurutmu? Tanya David. Hebat. Tentu saja, itu akan luar biasa. Tuan David, jangan khawatir. Saya akan pasti ajari mereka dengan baik dan biarkan mereka semua mencapai alam abadi, Nova menjawab dengan senang hati. Dia berharap David akan membawa semua orang kembali ke sekte warna-warni. David pasti akan tinggal di sini juga. Dia adalah pradewa parsial, dan dia adalah satu-satunya di kerajaan bintang. Begitu David tinggal di sini, sekte warna-warni akan menjadi tempat suci kerajaan bintang. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambilnya nanti. Nanti aku harus merepotkanmu, Nova. Tidak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Nova berseri-seri. Nova, jangan panggil aku Tuan David lagi. Kedengarannya asing sekali. Seharusnya begitu panggil saja aku David. Baiklah, Nova setuju setelah memikirkannya. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang David, pihak lain bukanlah tipe orang seperti itu. Siapa yang peduli dengan hal kecil seperti itu? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2111. Menyebutnya Tuan David memang memberi jarak tertentu antara kedua belah pihak. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Nova dan Lorraine, David meninggalkan benua Iridescent. Dia akan kembali ke benua suci pusat, tempat Celia dan yang lain hidup. Setelah dia secara singkat memberitahu semua orang apa yang terjadi di sekte warna-warni, David menyembunyikan fakta bahwa Azul berasal dari peradaban level 9 dan kemungkinan keluarga Vader datang 300 tahun kemudian agar tidak khawatir setiap orang. Dia hanya mengatakan bahwa Azul dan Eira serta saudara perempuannya bukan dari Star Kingdom.
Pernyataannya menyebabkan semua orang berteriak. Mereka semua adalah murid dari Sekte Warna-Warni, tapi ternyata mereka berempat tetua yang memiliki reputasi baik bahkan bukan dari Star Kingdom. Ternyata para orang suci yang dibudidayakan oleh sekte tersebut selama bertahun-tahun semuanya dikorbankan untuk tuan tetua yang memiliki reputasi baik. Ternyata mereka ingin membudidayakan Celeste untuk menjadi korban terakhir setelahnya dia menjadi orang suci. Mengerikan sekali. Para tetua yang memiliki reputasi baik sangat jahat. Semua orang merasa kasihan pada senior sekte yang dikorbankan. Senior mereka berjuang sepenuh hati untuk sekte tersebut, tetapi pada akhirnya, begitulah akhir mereka ke atas. Celeste memasang ekspresi rumit di wajahnya setelah dia mendengar Eira dan dia saudara perempuan adalah orang-orang dari peradaban asing dan sekarang sudah mati. Dia tumbuh bersama mereka berempat, jadi dia berbohong jika mengatakan demikian tidak merasakan apapun pada mereka. Gurunya mengolahnya supaya dia bisa menjadi korban. Setelah mengetahui hal itu, satu-satunya rasa bersalah di hati Celeste lenyap. Sekarang, dia akhirnya melepaskan semuanya. David juga mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan kembali ke bumi untuk saat ini. Namun, Celia dan yang lainnya tidak keberatan. Selama mereka bisa bersama David, dimanapun mereka berada, hal yang sama akan terjadi mereka pergi. Setelah menjemput semua orang, David pergi ke Sekte Warna-Warni. David masih berniat kembali ke bumi setelah semuanya beres. Paling tidak, dia harus membawa beberapa produk berteknologi tinggi dari Star Kingdom kembali ke bumi agar bumi juga bisa berkembang lebih cepat. Reagen genetik dan obat-obatan yang dapat meningkatkan umur panjang adalah sangat penting. Dia tidak ingin segalanya di bumi berubah ketika dia kembali bertiga 100 tahun kemudian. Bagaimana penduduk bumi bisa hidup selama 300 tahun? Jika dia tidak membawa sesuatu yang dapat mengubah gen dan memperpanjang umur bumi akan digantikan oleh sekelompok orang lain dalam 300 tahun. Orang-orang yang dia kenal sudah lama menjadi tulang kering. Inilah yang tidak ingin dilihat David. Karena dia memiliki kemampuan sekarang, bagaimana mungkin dia tidak membantu penduduk bumi? Ditambah lagi, itu tidak memakan waktu lama. Saat dia datang ke sini bersama Celeste, dia menggunakan ruang 3 dimensi. Sekarang, dia akan kembali menggunakan ruang 9 dimensi. Tidak ada yang tahu berapa kali lebih cepat hal ini terjadi. Kemudian, David memberitahu Alba bahwa dia menginginkan obat-obatan hasil rekayasa genetika. Dengan kekuatan Treasure Trove, akan mudah untuk mendapatkan sebanyak itu pernak-pernik tingkat rendah sesuai keinginannya. Meskipun Alba penasaran mengapa David membutuhkannya, dia tidak mau bertanya. Dia hanya akan melaksanakan apa yang diminta David darinya. Dia tidak perlu mengetahui semua alasannya. Karena tidak banyak orang yang hadir dan David menyuruh semua orang untuk tidak menyebarkan apa yang terjadi di Sekte Warna-Warni, berita tentang hal ini tidak menyebar. Satu-satunya yang tahu adalah mereka yang hadir. Setelah perintah David, tidak ada yang berani menyebarkan rumor apapun. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2112. Alba masih tidak tahu bahwa David telah menjadi satu-satunya pradeitas parsial di bintang kerajaan. Dengan ini, semuanya sudah siap. David mengurung diri di kamar dan menarik napas dalam-dalam. Sistem telah berhasil ditingkatkan. Dia ingin membuka sistem untuk melihat bagaimana cara mendapatkan poin yang banyak untuk terus meningkatkan kekuatannya. Ini tidak hanya terkait dengan kehidupan dan kematian Star Kingdom tetapi juga keselamatan David sendiri. Setelah dia membuka panel sistem, gelembung teks muncul. Peningkatan sistem selesai dan berhasil terhubung ke jaringan peradaban level 9 Leila. Sistem telah menyelesaikan semua peningkatan setelah peningkatan ini. Namun, menurut aturan, sistem masih bisa menjalani ultimate evolusi. Untuk memenuhi persyaratan evolusi utama sistem, kebutuhan tuan rumah untuk mengumpulkan 3 senjata kuno teratas yang tersebar di alam semesta. 3 senjata kuno adalah kapak pembelah langit, palu dewa petir, dan busur matahari. Saat ini, tuan rumah sudah memiliki palu dewa petir. Hanya Sky Splitting Axe dan Sunbow yang diperlukan untuk memulai evolusi pamungkas sistem. Setelah evolusi terakhir, sistem akan mengungkap misteri semesta. Harap tetap di sini, tuan rumah. David melihat pengenalan yang diberikan oleh sistem dan mendalaminya pikiran. Tampaknya peradaban level 9 adalah puncaknya. Tidak ada cara lagi untuk mengupgrade sistem. Sistem telah mengisyaratkan bahwa ketiga senjata kuno dapat terpicu evolusi terakhir dari sistem ketika mendeteksi palu dewa petir di pelelangan Treasure Trove. Sekarang, David penasaran. Apa misteri alam semesta? Seberapa besar alam semesta? Bagaimana terbentuknya? Apa yang ada di luar alam semesta? Sambil menggelengkan kepalanya, David mengesampingkan pemikiran itu sejenak. Mari kita selesaikan krisis ini terlebih dahulu. Masih terlalu dini untuk evolusi akhir. Dan alam semesta begitu besar hingga hampir tak terbatas. Saya beruntung bisa bertemu dengan palu dewa petir. Di mana aku bisa menemukan kapak pemecah langit dan busur matahari lainnya. Ini jauh lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Ini juga sangat tidak realistis. David berhenti mengejar hal-hal yang tidak nyata ini. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan sangat bagus.
Jika tidak, maka terserah. Panel sistem terbuka dan menampilkan statistik terbaru David. Pembawa acara, David Liddell, saldo, 10 kuadriliun, $. Tubuh, suci level 10, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 100 poin mewah. Pikiran, suci level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 100 poin mewah. Pertempuran. Pukulan void, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 0, keahlian khusus, cloning, level 3, David menatap statistiknya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dan sepertinya itu berbeda mengupdate mata uang dan saldo, tidak banyak perubahan dari sebelumnya. $. Seharusnya menjadi mata uang virtual peradaban level 9, Leila. Sementara David memikirkan hal ini, sistemnya disegarkan dan baru antar muka muncul. Ada perkenalan panjang lainnya. Leila, peradaban level 9, telah membangun dunia virtual besar yang disebut The Spirit Kurungan. Selama Anda dapat terhubung ke jaringan Leila, Anda dapat menggunakan kekuatan pikiran, kekuatan jiwa, ke dalam sangkar roh melalui peralatan khusus. Di dunia The Spirit Cave, semua orang bisa hidup, belajar, dan bertarung seperti dunia nyata, dan tidak ada perbedaan dari dunia nyata. Pada saat yang sama, sangkar roh juga memainkan peran besar. Semua ras akan berbondong-bondong ke The Spirit Cage dan mencoba yang terbaik untuk memasukinya. Begitu Anda memasuki sangkar roh, pikiran Anda kekuatan jiwa, akan ditempa mencapai pertumbuhan yang cepat. Seperti yang kita ketahui bersama, kekuatan pikiran, kekuatan jiwa, adalah hal yang paling sulit dilakukan memperbaiki. Desain awal The Spirit Cage dimaksudkan untuk melatih pikiran kekuatan jiwa. Dengan optimasi terus-menerus, efeknya menjadi lebih baik. Sekarang, The Spirit Cage telah menjadi yang terbesar kedua di dunia manusia di Leila. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah mengakar di dalamnya saat berjuang untuk itu menempati posisi yang lebih baik sehingga kekuatan pikiran, soul power, keluarga dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain itu, banyak sekali balapan yang juga segala daya mereka untuk mencoba memasuki The Spirit Cave. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2113. Apakah tuan rumah ingin memasuki The Spirit Cave? Ada dua pilihan, ya atau tidak. David melihat pengenalan sistem dan sedikit bingung. Sangkar roh. Dunia virtual yang dibangun oleh peradaban level 9 Leila. Saya bisa menggunakan kekuatan pikiran saya ke dalamnya, hidup, belajar, dan bertarung. Bukankah ini mirip dengan fantasi? David telah berada dalam fantasi lebih dari sekali, jadi dia sangat menyadarinya betapa realistisnya itu. Dia masih ingat pertama kali dia dipaksa melakukannya. Bahkan terasa lebih nyata daripada dunia nyata. Seseorang benar-benar membangun dunia virtual yang begitu besar. Mereka benar-benar layak menjadi peradaban level 9. Peradaban tingkat 7 Star Kingdom tidak akan pernah mampu mengimbangi hal ini. Menurut pengenalan sistem, selama kekuatan pikiran masuk sangkar roh, bisa digunakan untuk berkembang pesat. Kalau begitu, tidakkah semua orang akan bergegas masuk ke dalam sangkar roh begitu mereka ada waktu? Mereka dapat meningkatkan kekuatan pikiran mereka. Siapa yang tidak tahu bahwa pada tahap budidaya selanjutnya, semakin besar kekuatan, semakin besar efek kekuatan pikiran. Sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan pikiran memang berharga, tapi yang paling penting adalah luar biasa langka. Setiap kali muncul, itu akan menarik kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya. Dalam situasi ini, siapa yang tidak ingin masuk ke dalam sangkar roh untuk meningkatkan kekuatan mereka, kekuatan pikiran? Tidak heran The Spirit Cage bisa menjadi dunia terbesar kedua bagi Leila. Dengan efek seperti itu, hanya orang bodoh yang tidak mau memasukinya. Tiba-tiba, mata David berbinar. Karena sangkar roh tidak berbeda dengan dunia nyata dan dia bisa hidup, belajar, dan bahkan bertarung di dalamnya, apakah mungkin untuk menyelesaikan transaksi dengan $. Di dalamnya dan mendapatkan poin mewah? Jika memungkinkan, itu pasti kabar baik bagi David. Jika itu masalahnya, dia tidak perlu pergi menemui Leila. Dia hanya perlu memasuki sangkar roh dengan kekuatan pikirannya dari kerajaan bintang. Kemudian, dia bisa mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah guna meningkatkan kekuatannya. Akan lebih baik jika memaksimalkan kekuatannya sebelum keluarga Vader menyerang. Saat itu, dia tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Vader. David menekan kegembiraannya dan memilih ya. Dia ingin pergi ke The Spirit Cage untuk melihat apakah dia bisa membelanjakan uang di sana karena ini akan mempengaruhi rangkaian tindakan selanjutnya. Setelah setuju untuk masuk ke dalam sangkar roh, David merasakan penglihatannya menjadi gelap. Segera setelah itu, dia merasa pusing, seolah tubuhnya melayang di udara. Setelah beberapa saat, ketika David merasakan kakinya menyentuh tanah, dia membuka matanya. Yang menyambutnya adalah mulut berdarah. Sebelum David sempat bereaksi, mulut yang sedikit berbau amis itu menggigitnya. Bagaimana David bisa menanggung hal ini? Menutup hidungnya, David menghindari mulut berdarah itu. Lalu, tubuhnya muncul di samping pemilik mulut sambil meninju kepalanya yang besar.
Buk. Setelah pukulan itu, kepala yang dipukulnya terbang keluar dengan cepat bersama tubuhnya dan berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti setelah merobohkan beberapa pohon besar dengan diameter lebih dari 1 meter. Baru pada saat itulah David melihat dengan jelas apa yang baru saja menyerangnya. Ternyata itu adalah ular piton raksasa dengan panjang puluhan meter. Benda ini akan menjadi makhluk spiritual. Saat ini, kepala ular piton raksasa itu telah diratakan oleh David. Darah bercampur otaknya mengalir dari mulutnya yang tertutup dan berdarah. Piton sudah benar-benar mati sekarang. Kekuatan seseorang di The Spirit Cage adalah cerminan dari pikiran kekuatan-kekuatan di dunia nyata. Artinya, semakin kuat kekuatan pikiran di dunia nyata, semakin kuat pula akan terjadi setelah memasuki The Spirit Cage. Dengan bantuan sistem, kekuatan pikiran David seperti kode cheat di dalam dunia nyata. Oleh karena itu, setelah memasuki The Spirit Cage, tentu saja tidak akan ada kekurangannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2114 melihat ular piton mati di depannya. David mengangkat tinjunya tanpa berkata-kata. Baru saja, dia tidak mengerahkan banyak tenaga sama sekali. Meski begitu, ular piton tersebut tiba-tiba mati. Ular piton raksasa itu tampak agak mengintimidasi. Sisik di sekujur tubuhnya berwarna putih keperakan, dan terdapat 2 tanduk berukuran hampir 10 cm di kepalanya. Mungkin itu berkembang, tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi begitu lemah. Berantakan sekali, David tidak menyangka bahwa ini bukanlah ular piton biasa. Itu adalah naga banjir yang berubah dari ular piton. Meski bukan naga sungguhan, masih ada kata naga di namanya. Oleh karena itu, ia adalah penguasa wilayah ini. Ketika melihat David muncul tiba-tiba, naga banjir mengira itu makanannya telah tiba. Ia telah memakan banyak manusia sebelumnya dan masing-masing dari mereka mempunyai manfaat untuk pertumbuhannya. Pada akhirnya, ia tidak menyangka akan tersandung dan jatuh hingga akhirnya terbunuh oleh cahaya pukulan. Sambil menggelengkan kepalanya, David berhenti memperhatikan ular piton itu dan mulai memperhatikannya melihat sekeliling. Banyak pohon yang menjulang tinggi menjulang di sekelilingnya. Tempat ini tampak seperti hutan tua. Apakah ini sangkar roh? Dia kemudian mengangkat tangannya dan meletakkan tangan kanannya di punggung tangan kirinya. Setelah mencubit kulit di sana, dia memutarnya dengan keras. Saat David tersentak. Sakit sekali. Ini sangat realistis. Berjalan di depan mayat ular piton itu, David mengulurkan tangan dan menyentuh sisik ular piton berwarna putih keperakan sebelum merobek sepotong dan melemparkannya ke depan enteng. Sisiknya berputar dan terbang keluar, menusuk pohon besar dengan diameter 2 meter. Kemudian, ia terus terbang ke depan tanpa henti hingga melewati beberapa pohon besar lalu jatuh ke dalam pohon yang berdiameter setidaknya 5 meter. Setelah itu tidak keluar lagi. Ini sangat halus dan juga sangat tajam. Jika sisik di tubuhnya saja dapat mencapai efek seperti itu, ular ini seharusnya tidak terlalu lemah. Kenapa dia bahkan tidak bisa memblokir satupun pukulanku? David sedikit bingung. Setelah memikirkannya, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sudahlah. Ayo pergi dulu, menemukan kota untuk melihat apakah dia bisa berdagang adalah tugas terpentingnya sekarang. Dengan satu lompatan, David menghilang. Tidak lama setelah David pergi, sebuah tim yang terdiri dari 5 atau 6 orang lewat dengan hati-hati dan perlahan. Cek Kapten, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Terlalu sepi. Benarkan tersesat ke wilayah binatang buas tingkat penguasa? Salah satu anggota tim bertanya dengan hati-hati. Suaranya terdengar bergetar. Apa yang kamu bicarakan? Aku familiar dengan area ini. Tidak ada satupun binatang tingkat tuan. Mereka semua adalah binatang tingkat rendah, jawab pemimpin itu. Namun, dia tidak terdengar terlalu percaya diri. Jelas sekali, dia bahkan tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Kapten, kamu tidak akan menyakiti kami, kan? Aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin mencari beberapa bahan obat untuk kembali dan meningkatkan kekuatan pikiranku, sehingga aku bisa lebih percaya diri ketika saya melakukan terobosan. Apa gunanya aku menyakitimu? Bukankah aku juga akan merugikan diriku sendiri jika aku menyakiti Anda? Siapa yang tidak ingin menemukan hal-hal baik untuk diambil kembali? Tempat-tempat itu di luar telah diinjak-injak, jadi bagaimana bisa ada hal baik yang tersisa di sana? Jika kamu mau harta karun, Anda harus pergi ke kedalaman hutan lebat. Kekayaan diperoleh dengan mengambil risiko. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Tapi saya tidak ingin mati. Siapa yang ingin mati? Apakah aku ingin mati? Orang-orang itu berbicara dengan hati-hati saat mereka berjalan. Mereka menemukan bahwa bidang pandang mereka di depan mereka tiba-tiba menjadi lebih luas. Sinar matahari yang menerpa tanah langsung menggugah kewaspadaan tim. Sungguh tidak normal melihat matahari bersinar melalui celah pohon-pohon yang menjulang tinggi di hutan tua yang lebat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2115. Biasanya ada sesuatu yang aneh terjadi ketika sesuatu muncul abnormal. Tim ingin meninggalkan tempat ini,
namun mereka tidak bisa menahan rasa penasaran hati mereka, jadi mereka mendekat perlahan. Ketika mereka sampai di suatu tempat dengan pemandangan yang jelas, mereka terpana dengan pemandangan di depan mereka. Mereka melihat beberapa pohon yang menjulang tinggi tumbang dan kawasan itu kekacauan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada makhluk besar tergeletak di sana tanpa bergerak. Kepala besar itu dipukuli dengan parah, dan tubuhnya berlumuran darah keluar dari mulut raksasa itu. Rupanya, raksasa itu terkena pukulan di kepala dan tewas. Ini. Seorang anggota tim tergagap untuk waktu yang lama tetapi masih belum bisa mengucapkan sisa kalimatnya. Kapten, bukankah ini? Bukankah ini monster tingkat penguasa yang legendaris, si perak naga banjir? Anggota tim lain yang sedikit lebih berani bertanya dalam suara gemetar. Naga banjir perak adalah binatang tingkat penguasa yang terkenal. Belum lagi kekuatannya, seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun. Dalam daftar bounty, naga banjir ini tercatat bernilai puluhan miliar $. Ini adalah puluhan miliar $. Tim pengumpul obat sementara seperti mereka harus bekerja keras sebulan untuk mengumpulkan ratusan ribu ramuan jika mereka beruntung. Tentu saja, ada juga individu-individu tertentu yang sangat beruntung bisa mengumpulkan ramuan senilai ratusan juta sekaligus. Namun, itu terlalu jarang terjadi. Apa yang ada di depan mereka sekarang adalah sesuatu yang bernilai puluhan miliar $. Setelah melihat ini, semua orang mungkin bisa menebak bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di sini belum lama ini, dan naga banjir perak telah mati di dalam pertarungan. Namun, mereka tidak tahu jenis binatang apa yang membunuh naga banjir perak. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa ada manusia yang membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang bernilai puluhan miliar $. Siapa yang tidak mau mengambilnya setelah mereka membunuhnya? Ini akan menjadi konyol meskipun orang tersebut kaya. Sayangnya, kenyataannya David baru saja memasuki The Spirit Cage, jadi dia belum tahu tentang nilai benda ini. Sekalipun dia mengetahuinya, dia tidak akan mengambilnya. 10 miliar $, itu bukan apa-apa baginya. Tidak ada gunanya dia membawa mayat sebesar itu pulang. Yah, sepertinya itu adalah naga banjir perak, jawab pemimpin itu dengan gemetar. Namanya Maximus Ledger. Dia adalah kapten tim kecil ini dan juga anggota terkuat grup. Apakah itu berarti kita kaya? Hadiah naga banjir perak adalah puluhan miliaran $. Jika kita membawanya keluar dari sini dan mengumpulkan hadiahnya, kita bisa hiduplah sebebas yang kita inginkan. Anggota tim yang lain berseru penuh semangat. Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang berbinar. Ya, mereka harus mengeluarkan naga banjir perak saja. Mengapa mereka masih harus mempertaruhkan nyawa untuk memilih obat? Mereka tidak perlu khawatir tentang apapun selama sisa hidup mereka. Maximus tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis, dia berkata, ayo kita ambil mayatnya dengan cepat. Baru saja terjadi pertempuran besar di sini. Dilihat dari banjir perak kondisi Dragon, seharusnya sudah mati belum lama ini. Mungkin saja yang lain benda yang membunuh naga banjir perak masih ada. Jika kita mengalaminya, kita tidak bisa melarikan diri dan kita semua akan mati. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Rasa merinding merambat di punggung mereka ketika mereka memikirkan kemungkinan hal itu yang membunuh naga banjir perak berada di dekatnya. Tubuh mereka mulai gemetar. Jika binatang setingkat tuan ingin membunuh mereka, itu akan semudah menghancurkan seekor semut. Itu benar. Kapten, kamu benar. Ayo pergi. Ayo segera pergi, anggota tim lainnya ikut serta. Keenam orang itu mendekati mayat itu perlahan sambil menahan rasa takut energi yang berasal dari naga banjir perak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2116 meski sudah mati, tekanan yang datang dari jenazah tetap ada cukup untuk menakuti tim. Setelah sampai di mayat itu, Maximus berjongkok, menyeka sedikit darah di tangannya. Saat itu masih hangat, rasa dingin lainnya langsung masuk ke hatinya. Benar saja, naga banjir itu telah mati belum lama ini. Sekarang, Maximus ingin mengambil langkah maju dan berbalik untuk menghindari. Namun, ketika dia mengingat nilai naga banjir perak, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kekayaan diperoleh dari mengambil risiko. Kesempatan besar seperti ini sangat jarang terjadi, dan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Jika aku pergi sekarang, aku pasti akan menyesalinya seumur hidupku kapanpun aku memikirkannya tentang ini di masa depan. Tim beranggotakan 6 orang mengambil tubuh naga banjir perak dan pergi dengan cepat. Meskipun mereka berada ribuan mil jauhnya dari menghadapi banjir perak yang hidup, mereka masih bisa memindahkan mayat. Lagi pula, mereka yang berani mempertaruhkan keselamatan mereka di tengah-tengah pertumbuhan yang sudah tua ini hutan juga perlu memiliki tingkat kekuatan tertentu. David tidak menyangka bahwa ular kecil yang dibunuhnya dengan santai itu adalah tuannya daerah itu. Dia akan pergi ke kota dulu. Karena orang-orang di sangkar roh dilemparkan ke sini oleh kekuatan pikiran di dunia nyata, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan pikiran mereka untuk mendeteksi lingkungan sekitar situasi di sangkar roh. Oleh karena itu, David hanya bisa mencoba mencari jalan keluarnya sendiri.
Sejujurnya, tanpa kekuatan pikirannya, situasi saat ini sangat buruk. Jika dia berada di dunia nyata, dia bisa dengan cepat memindai situasi di sekitarnya dan temukan kota tempat manusia berkumpul menggunakan kekuatan pikirannya yang luar biasa. Namun, sekarang, dia hanya bisa berkeliaran di hutan tua seperti ayam tanpa kepala. David juga ingin terbang langsung ke langit, tetapi dia setelah mencapai ketinggian tertentu, dia akan dibatasi. Tampaknya ada kekuatan di dalam sangkar roh yang mencegah manusia dari terbang terlalu tinggi. Itu mungkin dibuat oleh desainer The Spirit Cage. Tidak ada jalan lain, jadi David tidak punya pilihan selain terus mencari. Setelah bergerak ke arah yang awalnya dia pilih sejak lama, dia merasakan sesuatu telah salah. Dia berpikir bahwa begitu dia memilih arah, dia akhirnya bisa melepaskan diri jika dia terus berjalan. Namun, dia masih berada di dalam hutan tua setelah sekian lama. David sadar dia mungkin akan masuk lebih jauh ke dalam hutan, jadi dia berbalik berkeliling dan kembali dengan cara yang sama dari mana dia datang. Ketika dia kembali ke tempat dia turun, David menemukan bahwa tubuh ular kecil yang dibunuhnya telah menghilang. Setelah dia periksa lagi, dia melihat jejak kaki manusia di sekelilingnya. Penemuan ini membuatnya senang. Karena ada jejak kaki manusia, itu membuktikan ada seseorang di sana. Apalagi orang-orang ini menyeret tubuh ular kecil itu pergi, jadi ada saja noda darah dan tanda yang jelas kemana tujuannya. Kini, David bisa keluar dari hutan tua ini hanya dengan mengikuti jejaknya. Setelah menahan kegembiraannya, David segera mengikuti jejaknya dan pergi. Saat ini, tim beranggotakan 6 orang yang baru saja mengambil naga banjir perak sudah sampai di tepi hutan. Setelah meninggalkan hutan, mereka akan mencapai kota terdekat setelah mereka berjalan sedikit lebih jauh. Namun, yang aneh adalah bahwa ini jelas merupakan tim beranggotakan 6 orang, tapi sekarang hanya tersisa 1 orang. Itu adalah Kapten Maximus. Dia menyeret ekor naga banjir perak ke depan selangkah demi selangkah. Dia kelelahan tetapi senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Segera, dia akan menjadi pahlawan pembunuh naga yang dipuja orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia akan menjual Silver Flood Dragon. Sekali dia melakukan itu, dia tidak perlu khawatir tentang uang atau wanita di dunia nyata dunia atau The Spirit Cage lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin lebar senyuman di wajahnya. Dalam perjalanannya, Maximus membunuh 5 anggota tim lainnya agar dia bisa memiliki Silver Flood Dragon untuk dirinya sendiri. Tindakan ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi kepentingan, dia bisa mengkhianati siapapun hubungan. Jika tidak ada pengkhianatan, itu hanya menunjukkan bahwa kepentingannya tidak signifikan. Meski tim mereka belum lama terbentuk, namun mereka sudah terbentuk sudah melalui situasi hidup atau mati bersama. Tanpa diduga, semua orang berhasil berbagi kesulitannya, namun mereka bisa tidak berbagi kebahagiaan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2117 memalukan sekali. Tidak lama setelah dia mulai berjalan, David menyadari ada yang tidak beres. Dia hanya bisa melihat detailnya dengan baik setelah dia mendekat. Itu adalah 2 mayat manusia. Ada juga sedikit tanda-tanda pertikaian di dekatnya. Dia melihat sekeliling dan menemukan 3 mayat lagi tidak jauh dari situ. Total ada 5 mayat manusia. Kelimanya baru saja meninggal belum lama ini dan ekspresi mereka bertentangan. Setelah memeriksa penyebab kematiannya, David menemukan bahwa mereka berlima telah meninggal dibunuh. Adalah normal jika terjadi perkelahian dan orang mati muncul di tempat terpencil dan hutan lebat. Yang benar-benar membingungkan David adalah bahwa orang-orang ini seharusnya membiarkan saja pikiran mereka kekuatan memasuki sangkar roh melalui peralatan khusus dari dunia nyata, kan? Jadi mengapa mayat mereka masih ada di sini setelah mereka meninggal? Apa yang akan terjadi pada seseorang di dunia nyata jika mereka mati di dalam kurungan roh? Apakah mereka akan bangun? Atau akankah mereka tidur selamanya dan tidak pernah bangun? Kekuatan pikiran juga disebut kekuatan jiwa. Jadi dalam keadaan normal, ketika jiwa seseorang mati di dunia nyata, mereka akan mati total, hanya menyisakan cangkang. Tubuh David bergetar hebat. Sangkar roh hampir tidak bisa dibedakan dari dunia nyata. Jika aku mati di sini, apakah berarti aku juga akan mati di dunia nyata? Dilihat dari keadaan mayat-mayat ini, itu sangat mungkin. Itu berarti meskipun seseorang dapat meningkatkan kekuatan pikirannya dalam kurungan roh, ada juga bahaya besar yang mengintai di setiap sudut. Jika David mati di The Spirit Cage, dia tidak akan pernah terbangun di dunia nyata. Bagaimana dia bisa bangun jika dia kehilangan jiwanya? Tentu saja ini hanya dugaan David. Namun, dia menduga hal ini mungkin terjadi. Jika tidak, bagaimana dia menjelaskan mayat-mayat itu tidak menghilang? Saat ini, David menyadari masalah lain. Bagaimana dia harus kembali? Jika dia tidak kembali, tubuhnya di dunia nyata juga tidak akan bangun. Dia dengan tidak sabar memeriksa apakah dia dapat membuka sistem dan untungnya, menemukan dia bisa. Itu memang produk dari peradaban tingkat dewa. Bahkan The Spirit Cage tidak dapat membatasi sistemnya.
David hendak menjelajahi sistem untuk mempelajari cara keluar dari The Spirit Key. Dia melihat opsi untuk segera keluar dari The Spirit Key. Jadi, dia memilih berhenti tanpa ragu-ragu. Kemudian penglihatannya menjadi gelap dan dia merasa pusing lagi. Ketika David membuka matanya lagi, dia telah kembali ke dunia nyata. His. David menarik napas dalam-dalam dan membuangnya. David merasa apa yang baru saja dialaminya sungguh luar biasa. Untungnya, dia bisa kembali ke dunia nyata. Mengapa beberapa orang yang meninggal tadi tidak kembali ke dunia nyata di momen terakhir? Mungkinkah ada batasan tertentu di sana? Sambil menggelengkan kepalanya, David menyadari bahwa dia masih tidak mengerti banyak hal, dan dia perlu menemukan jawabannya secara perlahan di The Spirit Cage. Mungkin mati di The Spirit Cage sama sekali tidak berpengaruh pada dunia nyata. David mengira dia tidak punya apa-apa untuk diurus di dunia nyata, jadi dia memasuki The Spirit Cage menggunakan sistem itu lagi. Dia sekali lagi muncul kembali di tempat dia sebelumnya meninggalkan The Spirit Cage. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2118 kali ini, tidak ada mulut berdarah yang menyambutnya. Dia terus mengikuti jejak yang ditinggalkan seseorang yang menyeret ular itu dan bergerak maju dengan cepat. Di sisi lain, sebagai kota yang paling dekat dengan hutan tak berujung, Crow City dapat digambarkan sangat hidup. Banyak petualang datang ke Crow City setiap hari. Setelah 1 atau 2 hari istirahat, mereka akan memasuki hutan tanpa akhir untuk menjelajah dan mencoba peruntungan. Di saat yang sama, banyak petualang kembali ke Crow City setelah kembali dari hutan tak berujung dengan muatan penuh. Setelah itu, mereka akan menjual sebagian besarnya barang-barang mereka. Ada yang siap memasuki hutan tanpa akhir lagi. Ada pula yang dengan senang hati memilih untuk pergi. Mereka memilih untuk tidak terus mengambil risiko dan kembali menjalani kehidupan hidup tanpa beban. Crow City sebenarnya adalah stasiun transfer, jadi ada banyak pedagang di sini. Ini adalah tempat bagi para petualang untuk beristirahat dan menjual barang-barang mereka. Hari ini, sebuah peristiwa besar menimbulkan sensasi di seluruh Crow City. Seseorang benar-benar membawa kembali tubuh naga banjir perak dari hutan tak berujung. Naga banjir perak. Binatang buas tingkat tuan bernilai puluhan miliar $, di daftar hadiah. 10 miliar $. Mendengar nomor ini bisa membuat para petualang yang terjebak di jalan itu tergerak gila tingkat bawah. Selain puluhan miliar, meskipun hanya 100 juta, mereka akan segera menemukan tempat untuk menikmati sisa hidup mereka. Mengapa mereka terus mempertaruhkan nyawa mereka di hutan tanpa akhir? Keributan utama adalah orang yang membawa kembali jenazah Silver Flood Dragon, bernama Maximus Ledger, masih belum diketahui di dunia petualangan. Tidak ada yang pernah mendengar rekornya sebelumnya. Tanpa diduga, orang ini mengejutkan semua orang saat dia memutuskan untuk bertindak. Dia menjatuhkan bom yang sangat besar. Maximus mengatakan bahwa dia bertemu dengan Silver Flood Dragon yang sedang bertarung dengan yang lain monster tingkat tuan ketika dia memasuki hutan tanpa akhir bersama timnya. Pertarungan monster-monster itu sangat menggemparkan dan spektakuler. Tekanan yang mereka keluarkan cukup untuk membuat jera seluruh tim. Pada akhirnya, naga banjir perak menderita banyak kerugian dan kerugian besar terluka oleh binatang setingkat tuan. Jadi, ia melarikan diri. Seperti kata pepatah, kekayaan didapat dari mengambil risiko. Maximus dan anggota tim tidak mau hanya menjadi penonton, jadi mereka mengikutinya secara diam-diam. Setelah menontonnya beberapa lama, mereka memutuskan untuk bertaruh setelah membuatnya yakin naga banjir perak memang terluka parah. Mereka bersiap bekerja sama untuk menjatuhkan naga banjir perak. Jika mereka berhasil, mereka tidak perlu khawatir akan penghidupan mereka sisa hidup mereka. Setelah pertarungan sengit, Silver Flood Dragon yang terluka parah akhirnya terbunuh. Namun, perjuangan putus asa terakhir naga banjir perak juga memusnah anggota tim lainnya, dan hanya Maximus yang selamat. Harga yang harus dibayar pun tidak sedikit. Kebanyakan orang menerima penjelasan ini. Lagi pula, jika naga banjir perak tidak terluka parah, bagaimana bisa orang awam mampu menghadapinya? Jika seseorang seperti Maximus bisa membunuh naga banjir perak, maka itu tidak akan terjadi bernilai uang sebanyak itu. Pada saat yang sama, semua orang juga menyesali kenyataan bahwa Maximus memang demikian beruntung itu menantang surga. Seluruh timnya tewas, dan dialah satu-satunya yang selamat. Bukankah itu berarti seluruh naga banjir perak menjadi miliknya sekarang? Dia akan memiliki puluhan miliar $, untuk dirinya sendiri. Memikirkannya saja akan membuat banyak orang bersemangat. Namun Maximus mengatakan meski rekan satu timnya tewas semua, namun tidak bantuan mereka, dia tidak akan pernah bisa membunuh naga banjir perak sendiri. Oleh karena itu, setelah menjual naga banjir perak, dia akan menemukan keluarga rekan satu tim yang mati ini dan membagikan uangnya kepada mereka. Bisa juga dianggap sebagai penjelasan bagi rekan satu tim yang meninggal. Pendekatan yang begitu murah hati membuat para petualang di Crow City melihatnya Maximus dengan kekaguman. Mudah untuk memprediksi bahwa dalam waktu dekat, nama lain akan dikukuhkan di dalamnya dunia petualangan Crow City dan Endless Forest. Buku besar Maximus. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan,
memiliki kemampuan untuk mengembalikan mayat naga banjir perak akan menjadikannya salah satu yang teratas dalam petualangan dunia. Dia memenuhi syarat untuk menjadi subjek pemujaan bagi para petualang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa naga banjir perak sudah mati Maximus dan timnya menemukannya. Untuk menjaga Silver Flood Dragon untuk dirinya sendiri, Maximus akhirnya membunuh semua rekan satu timnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2119. Dia juga sangat kejam. Mengikuti jejak yang ditinggalkan Maximus saat dia pergi, David segera keluar hutan tak berujung dan mencapai pinggiran Crow City. Dia tidak bertemu orang lain di sepanjang jalan. Biasanya, jika seseorang berada di dekat tepi hutan tanpa akhir, pasti akan banyak petualang. Namun, hari ini istimewa. Semua orang tertarik pada Maximus dan naga banjir perak, jadi mereka kembali ke Crow City. Naga banjir perak adalah monster tingkat penguasa di hutan, jadi siapa yang tidak ingin melihat wujud aslinya? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. David melihat tulisan Crow City di tembok kota dan mengetahui nama kota itu. Gerbang kota tidak dijaga. Itu bahkan bukan sebuah gerbang, tapi lebih merupakan sebuah lorong besar. Setelah melangkah ke Crow City, David menyadari bahwa kota itu tidak semeriah dibayangkan. Bangunan-bangunan di kota ini agak retro, bukan jenis bangunan bertingkat tinggi terbuat dari beton bertulang. Hal ini dirasakan David saat berada di luar kota. Jalanan cukup bersih dan rapi. Tidak banyak orang, dan tidak ada pedagang kecil di pinggir jalan. Setelah berjalan beberapa saat, David memperhatikan ada banyak suara di depan. Tampaknya penduduk Crow City telah berkumpul di suatu tempat. Seorang pria parubaya berjalan ke arah David, jadi dia menghentikan pria itu dan bertanya dengan sopan, "Pak, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di depan?" "Temanku, apakah kamu baru saja kembali dari hutan tanpa akhir?" Pria parubaya itu bertanya. Ya, aku baru sampai di sini dan tidak tahu apa yang terjadi. Tolong beritahu saya." David tidak tahu apa itu hutan tanpa akhir. Dia berpikir dalam hatinya bahwa itu seharusnya adalah hutan tua yang baru saja dia berjalan keluar. Tidak heran. "Temanku, kamu tidak tahu. Sesuatu yang besar terjadi di Crow City. Seseorang membunuh monster tingkat tuan, naga banjir perak di dalam hutan tak berujung. Sekarang, dia telah membawa mayatnya kembali ke Crow City. Semua orang ingin menyaksikan wajah asli naga banjir perak. Itu sebuah binatang super bernilai puluhan miliar $, di daftar hadiah, dan sekarang beberapa keluarga berlomba-lomba membelinya. Naga banjir perak, ular kecil yang dia pukul sampai mati saat pertama kali datang ke The Spirit Cage terlintas di benak David. Mayatnya kebetulan dibawa kembali ke Crow City. Mungkinkah itu naga banjir perak? Apakah binatang setingkat tuan begitu lemah? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2120. Bingung, David berencana untuk melihatnya. Hal yang sama terjadi di bumi. Beberapa tempat kecil dan dua kerajaan besar punya kekuatan yang sangat berbeda, tetapi ada juga orang-orang yang berjuang di bawah. Bima Sakti dan Kerajaan Bintang tidak terkecuali. Namun, setelah David mendapatkan sistem tersebut, titik awalnya terlalu tinggi. Selain mengalami kehidupan tingkat terendah di bumi sebelum mendapatkan sistem, tidak peduli apakah itu Bima Sakti atau Kerajaan Bintang, akan selalu berhubungan dengan keluarga besar dan kekuatan yang kuat. Begitu dia tiba di Bima Sakti, dia bertemu Astrid, sang putri kekaisaran Bima Sakti. Belum lagi Kerajaan Bintang. Dia mengikuti Celeste langsung ke Sekte Iridescent, dan setelah meninggalkan Sekte Warna-Warni, dia bertemu Alba dan para keluarga Veloes, kekuatan kuat lainnya. Selain itu, kekuatan David telah berkembang pesat dalam perjalanannya, dan itu hanya membutuhkan waktu dia sangat sedikit waktu untuk mencapai puncak. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang peradaban lain di luar bumi, khususnya masyarakat yang berada di lapisan bawah. Sekarang dia berada di The Spirit Cage. Mereka yang berkelana ke Crow City dan memasuki hutan tak berujung bisa dikatakan orang-orang yang berjuang di sana bagian bawah Leila. Pengetahuan orang-orang ini terbatas, dan mereka jauh dari orang-orang kelas atas yang tinggal di kota utama The Spirit Cage. Kebenaran tidak terbatas pada apa yang diketahui David. Peradaban level 9 juga memiliki orang-orang di bawah yang berjuang di ambang hidup dan mati. Tentu saja, yang mengagumkan memang mengagumkan, tetapi tidak semuanya mengagumkan luar biasa. Kebanyakan dari mereka mengalami masa-masa sulit. Bagaimanapun, orang-orang kelas atas dengan kekuasaan yang kuat dan status yang tinggi sangat sedikit. Setelah sampai di Crow City Plaza, David akhirnya melihat lautan manusia. Seluruh alun-alun dipenuhi orang. Orang tinggi baik-baik saja, tapi orang pendek hanya bisa melihat kepala di depan dari mereka. Untungnya, David memiliki tinggi 1,8 meter, jadi dia dianggap tinggi di kerumunan, dan dia dengan jelas bisa melihat apa yang terjadi di platform tinggi di depannya. Dia melihat mayat ular piton berwarna putih keperakan tergeletak di sana. Ada 5 atau 6 orang berpakaian mewah yang sedang menonton ular piton itu retret dan menyentuhnya dengan tangan mereka dari waktu ke waktu.
Bukankah itu ular kecil yang kutinju dan kubunuh saat pertama kali masuk ke tempat ini? Salah satu lelaki tua itu berbicara, naga banjir perak belum mati selama beberapa waktu yang lama, dan tubuh terpelihara dengan baik. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Keluarga bersedia membayar 12 miliar dolar untuk membelinya. Bagaimana menurut Anda, Pak? 12 miliar dolar. Setelah mendengar nomor ini, seruan yang tak terhitung jumlahnya segera terdengar alun-alun. Mereka yang datang ke hutan tak berujung untuk mengambil risiko pada dasarnya adalah mereka orang-orang tingkat rendah yang ingin mencoba peruntungan. Mereka belum pernah melihat 100 juta, atau bahkan 10 juta, apalagi 12 miliar dolar. Dengan jumlah uang yang begitu besar, tidak peduli di dunia nyata atau di The Spirit Cave, seseorang bisa hidup cukup mewah di kelas atas. Semua orang memandang dengan iri pada seorang pria parubaya di platform tinggi. Dialah yang membawa naga banjir perak kembali dari hutan yang tak berujung, Maximus. Tuan Tua Rowe, tentu saja saya bersedia menjualnya kepada Anda, tetapi karena ada begitu banyak orang di sini hari ini, saya hanyalah anak kecil dan saya tidak berani menyinggung perasaan siapapun, maka yang menawarkan harga tertinggilah yang akan mendapatkannya. Jika harga Anda penawaran tertinggi, maka naga banjir perak secara alami menjadi milik Anda, Tuan Tua Rowe, kata Maximus sambil tersenyum. Saat ini, dia sedang bersemangat. Dia telah berada di dunia petualangan selama bertahun-tahun dan telah banyak yang dimasukinya. Apalagi ia juga pernah mengalami berbagai ujian hidup dan mati. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa membunuhnya. Maximus tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mempunyai hari di mana dia akan berubah kehidupannya. Sejujurnya, dia bertemu dengan mayat naga banjir perak tidak lama setelah dia datang ke hutan tanpa akhir. Sekarang, Maximus bertanya-tanya bagaimana dia harus membelanjakan uang yang dia akan dapatkan. Sedangkan untuk membaginya dengan keluarga rekan satu timnya yang sudah meninggal, itu tidak mungkin. Dia membunuh mereka demi uang, jadi bagaimana dia membaginya? Hanya orang bodoh yang melakukan hal itu. Bukankah menyenangkan menghabiskan uang sendirian? Terima kasih sudah bersama si Binwang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.